أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. محمدا رسول الله. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. Yang sama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita senantiasa berada di bawah naungan cinta, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari demi hari di kota Gaza, Palestina masih terus berjalan dengan suasana penuh duka cita dan penuh dengan kesedihan. Hampir setiap hari, setiap saat, air mata terus menetes, darah-darah terus mengalir, bangunan demi bangunan terus dihancurkan dan diluluh lantakkan. Maka para jamaah rahimakumullah, kita mengetahui di antara jumlah korban yang meninggal dunia, 70% di antaranya adalah anak-anak dan kaum perempuan. Pertempuran yang berlangsung dengan tidak seimbang ini mengakibatkan banyak sekali di antara saudara kita yang harus mengalami penderitaan terjajah di tanah airnya sendiri. Maka
kita tentu bertanya-tanya, dari manakah suplai dana yang bisa dimiliki oleh Zionis Israel sehingga dia bisa melakukan kebrutalan, kekejian habis-habisan sejak tanggal 7 Oktober 23 silam hingga 5 November silam kemarin ini. Maka para jamaah, di antara sumber menyatakan bahwa Zionis Israel ini sudah menghabiskan dana selama sebanyak 31 triliun rupiah. Mereka menghabiskan dana seperti itu untuk menyokong kekejian mereka, kejahatan mereka terhadap saudara kita bangsa Palestina. Di antaranya mereka menggunakan 71 miliar setiap harinya untuk melakukan pengeboman. Kemudian 28 miliar rupiah setiap harinya untuk menerbangkan pesawat-pesawat tempur untuk juga melakukan aksi-aksi keji terhadap rakyat Palestina yang terjajah. Para jamaah rahimakumullah, dari sini kita bisa membantu, kita bisa menolong saudara kita tersebut di Gaza dengan melakukan aksi-aksi yang mengguncang perekonomian Israel. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia baru-baru ini, bahwa haram hukumnya bagi umat Islam untuk membeli produk-produk dari korporasi, dari perusahaan yang mendukung penjajahan Israel. Maka para jamaah, kita mengetahui bahwa banyak di antara kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali produk-produk yang terafiliasi, yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan entitas Zionis Israel tersebut. Mereka menggunakan dana yang masuk dari hasil pembelian Israel. Lalu negara Israel memberikan senjata, dan senjatanya digunakan untuk membunuh anak-anak kecil, membunuh wanita yang tidak berdaya, serta orang tua yang lemah. Oleh karenanya para jamaah, aksi boikot yang didengungkan oleh Majelis Ulama Indonesia baru-baru ini layak untuk mendapatkan positif di dalam aksi kita selama ini. Karena para jamaah rahimahullah, mungkin ada di antara kita yang menggugat, yang kemudian tidak sepakat dengan fatwa MUI tersebut, dengan mengatakan, yang menyanggah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia dimiliki oleh orang Indonesia asli. Bukan. Para jamaah rahimahullah, kita pun juga memiliki jawaban atasnya. Perusahaan-perusahaan yang ada di tanah air itu memang dimiliki oleh orang Indonesia asli, tetapi setiap waktu mereka membayarkan royalti di pusat Amerika Serikat, dan ketika sudah sampai di Amerika Serikat kemudian dipotong pajak, pajaknya masuk ke dalam belanja anggaran negara, dan di antara belanja anggaran negara miliaran dolar setiap tahunnya disumbangkan kepada Israel. Maka para jamaah rahimakumullah, sudah sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk kita tidak boleh memiliki, membeli, memakai produk-produk yang terafiliasi dengan entitas Zionis Israel. Para jamaah rahimahullah, ada pula yang kemudian menyanggah dengan mengatakan bahwa kampanye boikot produk Israel ini adalah sesuatu yang sangat absurd, sesuatu yang tidak baik, karena pegawainya, karena para pekerjanya, para stafnya yang bekerja di Indonesia ini, mereka perusahaannya merugi, lalu bangkrut, mereka menjadi pengangguran. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib mereka ini? Para jamaah rahimahullah, jawabannya adalah jika masalahnya ada ribuan, sekali lagi bukan puluhan, bukan ratusan, jika masalahnya ada ribuan pekerja muslim di perusahaan-perusahaan Israel dan sekutunya yang akan kehilangan pekerjaan akibat aksi dan kampanye boikot, maka para jamaah di sana jemaah muslim yang terancam. Bahkan ribuan nyawa muslim telah melayang akibat senjata Israel dan sekutunya, senjata yang didanai oleh perusahaan-perusahaan Israel dan sekutu tersebut. Mari para jamaah, kita menggunakan akal sehat kita. Jika seseorang kehilangan pekerjaan,
maka kita bisa mencari kerja lagi. Tapi kalau seseorang kehilangan nyawanya, kemana dia akan mencari gantinya? Para masyarakat muslimin, pekerja muslim yang kehilangan pekerjaannya, insya Allah masih bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Nyawanya masih ada di badannya, dia masih hidup, dia masih bisa bekerja, dia bisa berpikir. Tapi bagaimana dengan nasib jutaan umat Islam yang dibuang nyawa melayang akibat senjata yang digunakan oleh Israel sekutunya, senjata yang diberi berkat dana bantuan dari perusahaan-perusahaan Israel dan sekutu tersebut. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kepada Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Di dalamnya ada sejumlah argumentasi, ada sejumlah pertimbangan yang mendasari kewajiban umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan Zionisme. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Allah Ta'ala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Allah menyatakan, dan menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Jangan kalian tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Ma'asyiral muslimin, membantu sesama dalam kebaikan diberi pahala dan kemuliaan. Membantu sesama di dalam melakukan kejahatan dan kemaksiatan serta penindasan, maka sama halnya kita menjadi pelaku perbuatan tersebut. Inilah salah satu pertimbangan tentang Fatwa MUI nomor 83 di atas. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah sabda Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda, "Al-Muslim akhul Muslim." Orang Muslim itu saudaranya sesama orang Muslim yang lain. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh dia menzaliminya dan juga tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi. Wa man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajati. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah pasti akan memenuhi kebutuhannya. Wa man farraja 'an muslimin kurbatan, farrajallahu 'anhu kurbatan min kurbat yaumil qiyamah. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, Allah hilangkan darinya beragam kesusahan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aibnya seorang muslim, Allah tutup aibnya kelak pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh ulama dikatakan bahwa solidaritas terhadap sama muslim itu tergantung kadar keimanan. Kalau kita punya empati, punya simpati, baik sebagai sesama manusia, lebih-lebih sebagai sama muslim, maka kadarnya itu tergantung keimanan kita. Semakin lemah iman kita, semakin lemah iman seseorang, maka semakin lemah pula solidaritasnya sebagai sama muslim ataupun juga sebagai sesama manusia. Sebaliknya, semakin kuat iman seseorang, maka insya Allah semakin kuat solidaritasnya yang ia miliki. Ma'asyiral muslimin, diceritakan ada seorang sufi yang bernama Bishr Al-Hafi rahimahullah. Beliau ini seorang sufi terkenal di masanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada suatu hari di musim dingin, di saat cuaca sangat dingin sekali, tiba-tiba beliau ini melepaskan pakaiannya dan kemudian menggigil kedinginan. Orang-orang yang melihat keadaan beliau tentunya terheran-heran. Mengapa di suasana dingin yang seperti itu beliau justru membuka pakaiannya?
Maka orang bertanya, mengapa tolakkan ini wahai Bishr al-Hafi? Maka Bishr al-Hafi mengatakan, aku teringat, dan aku tidak punya apa-apa untuk membantu mereka, untuk menolong mereka. Karena itu aku memilih untuk ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Masyaallah muslim rahimahumullah, inilah empati Abi rahimahullah. Demikianlah yaitu pertimbangan kedua, mengapa Majelis Ulama Indonesia menyampaikan tentang larangan bagi umat Islam untuk membeli produk-produk yang menguntungkan keberadaan negeri penjajah bernama Zionis Israel. Yang terakhir para jamaah rahimahullah adalah pertimbangan MUI mengutip dari pendapat seorang ulama bermadzhab Syafi'i berakidahkan Asy'ari Maturidi. Beliau yang bernama Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan yang artinya wajib ain, fardu ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika serta Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan dari Israel. Masyaallah rahimahumullah, demikianlah sejumlah poin-poin penting mengapa kita umat Islam harus ikut ambil bagian untuk menolong saudara kita, baik saudara, karena kita sama-sama manusia yang beradab, manusia yang bernurani, yang insya Allah kita semuanya memiliki simpati dan empati untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين بلدا مطمئنا سالما، بلاد المسلمين مطمئنا مبارك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من براء الصهاينة المعتدين الغاصبين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، واجمعنا به كما جمعتنا في المسجد الحرام ومسجد رسولك صلى الله عليه وسلم سيد الأنام. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم فأمر. اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم إن إخواننا في فلسطين مظلومون فانصرهم، مظلومون فانصرهم يا ناصر المظلومين ويا منجي المؤمنين ويا ناصر المستضعفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.